Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji beserta Bapak Luluk selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis dan Mitigasi Resiko Rantai Pasok pada Penyedia Layanan 3PL. Studi kasus pada PT XYZ. PT XYZ sendiri adalah salah satu penyedia jasa layanan 3PL yang segmentasi marketnya ditujukan pada industri oil and gas. Yang menjadi latar belakang pada penelitian tesis ini adalah satu, yaitu kondisi kualitas infrastruktur transportasi di Indonesia yang masih tergolong rendah, terutama infrastruktur jalan raya dan infrastruktur pelabuhan. Dan yang kedua adalah penurunan volume barang angkutan laut sebagai dampak dari penurunan aktivitas global supply chain akibat pandemi COVID-19. Dengan kondisi lingkungan bisnis yang penuh ketidakpastian dan mengalami perubahan yang sangat cepat tersebut, rantai pasok PT XYZ rawan mengalami gangguan ataupun resiko. Gangguan dan resiko tersebut dapat diantisipasi dengan menerapkan manajemen resiko rantai pasok. Saat ini, manajemen resiko rantai pasok PT XYZ cenderung lebih fokus pada aliran barang dan operasional perusahaan, serta tidak terdokumentasi dengan baik, yang menyebabkan terulangnya kejadian resiko yang sama. Dari rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitiannya adalah, resiko apa yang kemungkinan akan dihadapi oleh PT XYZ sebagai penyedia layanan 3PL? Dan yang kedua adalah, bagaimana upaya mitigasi resiko yang dapat dilakukan PT XYZ terhadap kemungkinan resiko yang akan muncul? Tujuan penelitiannya ada 2 poin dan manfaat penelitian ada 2 poin seperti pada slide di samping. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini ada 3. Landasan teori pertama yaitu definisi 3PL menurut Hanafi, yaitu sebuah perusahaan yang menyediakan beberapa layanan logistik. Layanannya tersebut meliputi transportasi, pergudangan, manajemen persediaan, dan freight forwarding. Dan landasan teori yang kedua adalah kelompok resiko pada rantai pasok berdasarkan referensi dari Christopher dan Peck. Mereka mengelompokkan resiko pada rantai pasok menjadi 5 kelompok, yaitu resiko pasokan, resiko proses, resiko permintaan, resiko kontrol, dan resiko lingkungan. Dan landasan yang terakhir adalah fase-fase untuk menerapkan manajemen resiko rantai pasok berdasarkan referensi dari Lehman dan kawan-kawan. Penelitian ini berupa studi kasus pada PT XYZ selaku penyedia jasa layanan 3PL. Layanannya berupa freight forwarding dan pergudangan. Objek penelitiannya adalah proses rantai pasok PT XYZ ketika memberikan layanan sea freight atau pengiriman barang via laut dan pergudangan. Alur penelitiannya dimulai dari perumusan masalah, kemudian dilakukan pengumpulan data primer dengan melakukan observasi langsung dan wawancara online kepada tim SCM, tim freight forwarding, tim pergudangan, dan tim business development. Kemudian melakukan pengumpulan data sekunder. Data sekunder berupa data prosedur kerja perusahaan, data laporan kinerja operasional, data laporan stok barang, dan riwayat surat menyurat ataupun email. Kemudian yang terakhir adalah melakukan analisa data dengan menggunakan metode Host of Risk 1 dan Host of Risk 2. Hasil dari analisa tersebut kemudian dikonfirmasi ulang kepada tim SCM, tim freight forwarding, tim pergudangan, dan tim business development, serta tim finance. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode Host of Risk 1 atau HOR1 dan Host of Risk 2 atau HOR2. HOR1 bertujuan untuk mendapatkan karakteristik resiko berdasarkan tingkat keparahan dari setiap kejadian resiko dan tingkat peluang terjadinya setiap agen resiko. Hasil akhir dari HOR1 ini adalah agen resiko terpilih yang akan ditentukan tindakan mitigasinya pada HOR2. Pemilihan agen resiko terpilih menggunakan prinsip Pareto. Sedangkan HOR2 bertujuan untuk menentukan mitigasi resiko dari setiap agen resiko terpilih. Prioritas rencana mitigasi berdasarkan perbandingan nilai efektivitas dan tingkat kesulitan dari setiap rencana mitigasi. Hasil penelitian
Hasil penelitian yang pertama adalah proses rantai pasok layanan 3PL. Pada proses rantai pasok layanan 3PL, posisi PT XYZ berada di tengah-tengah di antara pengirim barang, penerima barang, dan pemasok. Aliran produk dimulai dari pengirim barang ke penerima barang melalui PT XYZ selaku operator pengiriman barang. Dalam mengirimkan barang tersebut, PT XYZ dibantu dengan aliran produk dari pemasok berupa moda transportasi. Hal ini dikarenakan PT XYZ tidak mempunyai moda transportasi sendiri. Aliran keuangan berasal dari pengirim barang atau penerima barang ke PT XYZ dan dari PT XYZ ke pemasok. Aliran informasi antara pengirim barang dan PT XYZ atau penerima barang dengan PT XYZ adalah informasi terkait pengiriman barang. Sedangkan aliran informasi antara PT XYZ dengan pemasok adalah informasi ketersediaan moda transportasi. Dari proses rantai pasok layanan 3PL tersebut, kemudian akan dimapping dengan resiko pada rantai pasok. Dalam hal ini, resiko pemasok adalah resiko antara PT XYZ dengan pemasoknya, resiko permintaan adalah resiko antara PT XYZ dengan pelanggannya, dalam hal ini pengirim barang atau penerima barang. Kemudian resiko proses adalah resiko internal pada PT XYZ ketika memberikan layanan 3PL atau ketika memberikan layanan pengiriman barang. Sedangkan resiko kontrol adalah resiko yang timbul akibat kesalahan dalam penerapan kebijakan terkait rantai pasok. Dan resiko lingkungan adalah resiko yang berada di luar rantai pasok tapi memiliki dampak terhadap internal rantai pasok. Selanjutnya yaitu identifikasi kejadian resiko. Dalam hal ini terdapat 20 kejadian resiko yang terdiri dari 11 resiko proses, 3 resiko pasokan, 5 resiko permintaan, dan 1 resiko kontrol. Setiap kejadian resiko tersebut akan ditentukan tingkat keparahannya berdasarkan tabel warna kuning pada slide di samping. 20 kejadian resiko tersebut disebabkan oleh 28 agen resiko. 28 agen resiko akan ditentukan tingkat kemungkinan terjadinya berdasarkan peluang terjadinya dalam rentang waktu tertentu, seperti pada tabel warna kuning pada slide di samping. Selanjutnya yaitu menghitung nilai korelasi antara agen resiko dan kejadian resiko. Selanjutnya yaitu menghitung korelasi antara agen resiko dan kejadian resiko. Nilai korelasi bernilai kuat atau 9 jika agen resiko tersebut menyebabkan kejadian resiko secara langsung. Nilai korelasi bernilai medium atau 3 jika agen risiko tersebut menyebabkan kejadian risiko secara tidak langsung. Dan yang terakhir adalah korelasi bernilai rendah atau 1 jika agen risiko tersebut mungkin dapat menyebabkan kejadian risiko. Selanjutnya yaitu menghitung nilai ARP. Nilai ARP ini akan digunakan untuk menentukan agen risiko terpilih yang nantinya akan ditentukan mitigasinya pada analisis House of Risk 2. Nilai ARP ini didapatkan dengan mengalihkan nilai keparahan dengan nilai korelasinya, kemudian dikalikan dengan tingkat peluang terjadinya setiap kejadian resiko. Selanjutnya yaitu menentukan agen resiko terpilih dengan menggunakan prinsip Pareto. Dalam penelitian ini, terpilih 11 agen resiko yang menyebabkan 17 kejadian resiko dan berkontribusi mencapai 71% dari total ARP. 11 agen resiko tersebut adalah A9, A10, A1, A15, A16, A3, A2, A27, A23, A11, dan A26 seperti pada slide di samping. 11 agen resiko terpilih tersebut akan dimitigasi dengan 10 rencana tindakan mitigasi seperti pada tabel sebelah kiri pada slide di samping. Selanjutnya yaitu menentukan nilai korelasi antara agen resiko dengan rencana tindakan mitigasi. Dalam hal ini, nilai korelasi kuat bernilai 9 jika rencana mitigasi PA dapat mengurangi agen resiko A. Nilai korelasi 3 atau medium jika rencana mitigasi PA dapat mengurangi agen risiko A, namun harus disertai dengan tindakan tambahan. Dan yang terakhir adalah nilai korelasi 1 atau rendah jika rencana mitigasi kurang dapat mengurangi agen risiko A. Selanjutnya yaitu menghitung nilai efektivitas dari setiap rencana mitigasi.
Nilai efektivitas ini adalah jumlah dari perkalian nilai ARP setiap agen risiko dengan tingkat korelasinya. Selanjutnya yaitu menentukan tingkat kesulitan dari setiap rencana mitigasi. Dalam penelitian ini, tingkat kesulitan dibagi menjadi 3, yaitu rendah bernilai 3, medium bernilai 4, dan tinggi bernilai 5. Penentuan kategori tersebut berdasarkan tingkat kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan mitigasi tersebut. Selanjutnya yaitu menghitung nilai antara nilai efektivitas dengan tingkat kesulitan dari setiap rencana mitigasi risiko. Nilai ini akan digunakan untuk menentukan urutan prioritas dalam rencana mitigasi risiko. Dalam penelitian ini, urutan prioritas mitigasi risiko berdasarkan nilai ETDK adalah berturut-turut PA8, PA10, PA1, PA9, PA6, PA2, PA4, PA3, PA5, dan yang terakhir adalah PA7. Berdasarkan hasil pengamatan dan beberapa pendapat dari narasumber, perusahaan sebaiknya memprioritaskan risiko terkait pembayaran, yaitu PA8 dan PA10. PA8 sendiri adalah menerapkan kebijakan untuk menyertakan selalu klausa term of payment pada setiap kontrak kerjasama, dan PA10 adalah mengintegrasikan proses order to cash secara integrasi pada sistem IT. Kesimpulan pada penelitian ini adalah yang pertama yaitu PT XYZ selaku penyedia layanan 3PL mempunyai 20 resiko yang terdiri dari 11 resiko proses, 3 resiko pasokan, 5 resiko permintaan, dan 1 resiko kontrol. Kejadian resiko tersebut disebabkan oleh 28 agen resiko. Dari hasil analisis HOR1 didapatkan 11 agen resiko prioritas yang menyebabkan 80% kejadian resiko. Yang kedua adalah PT XYZ memiliki 10 rencana mitigasi dari 11 agen resiko yang diprioritaskan untuk dimitigasi. Dari hasil analisis HOR2 didapatkan urutan rencana mitigasi yang harus segera dilakukan. Dalam penelitian ini yang harus segera dilakukan adalah PA8 dan PA10. Kemudian saran untuk penelitian ini adalah yang pertama yaitu penelitian dengan objek penelitian yang lebih luas yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko pada rantai pasok layanan 3PL secara menyeluruh. Dan yang kedua adalah fokus kepada pembuktian nilai efektivitas dari rencana mitigasi risiko. Yang ketiga adalah penelitian selanjutnya dapat fokus pada tindakan reaktif sebagai tindakan mitigasi setelah terjadinya risiko. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.